Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip, terima kasih anak-anakku sudah semangat semua. Ya, pagi ini sebelum kita memulai pelajaran, apa yang akan kita bahas, lebih baik kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin sama Bapak Pak Pulma. Oke, Pak Pulma silahkan dipimpin berdoa teman-teman ya. Oke teman-teman, ambil sikap berdoa. Oke, friends, bro and sis, before we continue lesson this morning from Mr. Gatot yang paling handsome. Okay, let us pray. Pray was finished. Pertama-tama saya pengen mengecek dulu, ini semuanya hadir apa tidak ini? Ada yang absen? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Berarti semuanya hadir ya. Berarti semuanya siap untuk menerima materi dari Pak Gatot ya. Siap. Oke. Kabar kalian semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Gantuk tapi Pak. Karena ini masa pandemi, jadi harus tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dipenuhi. Siap, jadi, Pak. Menjaga kesehatan, jangan lupa. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas itu adalah tentang descriptive text. Ya. Ada yang tahu tentang descriptive text itu? Tahu, Pak. Mungkin Saiful Man tahu. Tahu Pak. Apa itu descriptive text? Itu dari gambar Bapak di slide Bapak itu ada cat-cat berarti untuk melukis menggambar-gambar gitu ya Pak ya? Oh iya. Iya, betul. Oh, gitu Bayu. Ini diam aja. Ya, descriptive text itu untuk mendeskripsikan. Jadi di situ untuk melukis, untuk menggambar itu untuk mendeskripsikan sesuatu. Sebelum saya ke teksnya, saya kasih tahu nanti tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti kalian akan saya beri video terkait teks tulisan deskriptif ya. Nah, di situ nanti ada 2 video. Yang satu tentang Borobudur, yang satu tentang Menara Eiffel di Paris. Nah, itu nanti Anda bisa membandingkan. Kemudian yang kedua itu tentang fungsi sosialnya. Jadi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah. Jadi kalau Menara Eiffel itu bisa jadi wisata, kemudian Borobudur itu adalah tempat bangunan bersejarah. Ya. Kemudian nanti akan saya berikan sebuah teks ya di PPT ini. Anda dapat mengaitkan struktur teks dan deskriptif terkait tempat wisata dan bangunan sejarah terkenal. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah untuk membandingkan teks deskripsi lisan dan tulis, sehingga Anda dapat menggunakan teks monolog singkat terkait teks deskripsi, terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Ya. Oke, saya lanjut ke teks deskripsi. Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Saiful Ma, ya. Saya Pak, saya. Betul. Jadi coba dibaca Pak Dendi. Iya. Pengertian dari descriptive text itu apa? Siap. Descriptive text is a kind of text that describes something person in particular. Jadi deskriptif text adalah teks yang menggambarkan sesuatu atau manusia secara terperinci. Wah, betul berarti apa ya yang dikatakan tadi Pak Pulma ya? Iya, betul. Saya Dendi, saya. Pak Pulma itu pintar sekali. Jadi begini, teks deskripsi itu adalah sebuah teks yang menggambarkan sesuatu, ya. Jadi nanti di dalam teks deskripsi itu banyak yang bisa kita gambarkan. Bisa menggambarkan manusia, bisa sesuatu, bisa binatang, dan bisa things ya.
itu secara terperinci, secara detail gitu ya, itu. Nah, itu adalah teks deskripsi. Kemudian the purpose ya, purpose-nya. Nah, tujuan kenapa kok ada teks deskripsi ya. The purpose of descriptive text is to describe someone. Jadi memang tujuannya untuk mendeskripsikan ya. Bisa orang, bisa something ya. Especially to the reader ya. Di situ khususnya kepada pembaca in particular or detail. Jadi tujuannya yaitu menggambarkan seorang atau benda secara spesifik kepada pembaca dalam ruang lingkup yang terperinci. Jadi di situ sangat terperinci, sangat detail ya. Jadi sehingga pembaca itu the reader itu merasa bahwa kita tahu gitu. Nah, kemudian objek penulisan. Nah, ini. Jadi kenapa kok deskripsi itu banyak? Karena objeknya itu banyak. Misalnya bisa kita mendeskripsikan orang sekitar kita. Kemudian tentang sesuatu di sekitar kita, bisa hewan peliharaan, bisa barang kepunyaan dan lain sebagainya, atau tourism place ya, tempat wisata. Nah, sekarang generic structure dari descriptive text ya. Di dalam descriptive text itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah identification. Di situ di dalam identification itu adalah berisi tentang identifikasi hal-hal yang akan dideskripsikan. Ya. Jadi as a part of paragraph which introduce or identifies the character. Ya. Jadi berisi tentang identifikasi hal-hal ya, atau seseorang yang akan dideskripsikan. Kemudian description. Nah, ini adalah sebuah ciri khas dari teks deskripsi itu sendiri. Nah, jadi bagian dari generic structure atau susunan dalam sebuah teks ya, itu adalah description. Itu adalah bagian inti dari teks deskripsi yang membedakan dengan teks yang lain. Nah, di situ adalah penjelasan atau penggambaran tentang hal-hal yang sesuai, ya, yang menyebutkan beberapa sifatnya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke language fiturnya. Di situ language fiturnya yaitu unsur kebahasaannya biasanya menggunakan present tense, ya. Menggunakan biasanya adjective di beberapa sentence. Kemudian biasanya menggunakan person, ya. Kemudian kata orang pertama atau kata orang ketiga, gitu. Sekarang saya pertemukan dengan sebuah teks. Nah, di situ adalah tentang teks tentang Faris atau Menara Eiffel tadi yang di situ Anda lihat bahwa ada beberapa yang tulisan itu saya buat warnanya beda. Itu nanti ada penjelasannya. Nah, silahkan Anda baca tentang teks Paris itu. Nah, sudah? Gimana anak-anak? Sudah selesai bacanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita lanjut ya. Ya. Nah, jadi di situ itu yang pertama adalah identification-nya. Paragraf pertama adalah paragraf identification. Di situ yang mengidentifikasi tentang Paris, ya, itu paragraf pertama. Jadi struktur teks yang pertama adalah identification. Nah, itu Paris is the capital city of France. Ya. It is one of the most beautiful cities in the world. Ya. Jadi sangat-sangat beautiful. Ya, Bu Siska atau Bu Kenti. Oke, kemudian saya lanjut kedua, yaitu tentang description-nya. Every year million people visit. Jadi banyak orang setiap setiap tahunnya mengunjungi. Itu jadi bagiannya. Nah, setelah ini anak-anak ya, saya silahkan membuat grup ya
dengan terdiri dari 4 nanti dalam grup itu membuat sebuah teks deskripsi ya. Jadi membuat teks deskripsi dikerjakan berkelompok yang singkat saja. Nanti ya dari tugas kelompok itu kemudian dimasukkan ke dalam LKPD. Anak-anak, nanti dengan kita berpiknik di tempat wisata itu, ya, itu nanti akan kita bisa mendeskripsikan tempat wisata itu. Supaya menarik perhatian orang lain untuk pergi ke wisata itu, ke tempat yang kalian kunjungi itu. Nah, begitu anak-anak. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Pak mau tanya Pak, boleh? Ya, Budian. Soal tugas saja ini Pak. Tadi tugasnya disuruh mendeskripsikan tempat yang kita kunjungi apa text baggage ini Pak? Tempat yang dikunjungi. Jadi misalnya Anda pernah mengunjungi tempat apa? Tempat wisata, apa tempat bangunan bersejarah. Nah, itu silakan Anda buat, nanti dilaporkan per kelompok, digabung. Jadi nanti saya bisa tahu, oh ini Anda Budian pernah wisata ke Korea. Misalnya, ya, Pak, kemudian Pak saya, Bayu wisata ke Paris, wah, gitu. Tarik gitu. Kemudian Bu Nikmah itu wisata ke puncak gunung, gitu. Udah setiap hari itu. Oh iya. Gunungnya. Jadi, makanya itu. Jadi ada, misalnya kita berwisata itu di tempat bangunan bersejarah, misalnya, wah kita pergi ke kuil, nah, atau pergi ke candi, nah, gitu. Ya, bisa dipahami ya. Iya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Waktunya hampir habis ya. Pak, kami minggu depan belajar apa Pak? Biar kami siap-siap. Nah, minggu depan ini pintar sekali Bu Siska, ini cantik dan pintar. Ya. Nggak usah lah Pak, minggu depan kita main-main aja Pak, nyanyi-nyanyi gitu aja Pak. Ya, jangan. Minggu depan itu malah lebih menarik karena minggu depan kita akan lebih deskripsinya lebih simpel. Kalau ini ada dua kan, ada tempat bersejarah dan ada bangunan bersejarah, tempat wisata dan bangunan bersejarah. Kalau minggu depan itu cuma animal, deskripsi animal, lebih menarik ya. Tunggu saja. Habis itu main-main ya Pak ya. Oh iya, main-main sama Suruh bawa contohnya enggak Pak? Bawa kambing atau bawa sapi gitu ya Pak ya? Boleh, boleh. Jangan, nanti sekolahnya kotor ya. Pak, kan kasihan itu halaman sekolahnya kan banyak rumputnya. Ya. Ya dimakan sapi saya. Kalau pemilik kambing lihat rumput yang subur itu sudah pengen bawa hewan ternaknya saja, jangan ya, nggak boleh itu ya. Nanti sekolahnya kotor ya. Kalau kalau ngambil rumputnya boleh, tapi hewannya jangan dibawa ke sekolah ya. Iya Pak. Oke. Sementara begitu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya dan PR-nya dikerjakan ya. Baik Pak. Baik, kita doa dulu ya Pak. Siap, Pak. Berarti pulang ya Pak. Pak Bayu ya. Oke, siap-siap pulang. Asik pulang. Oke teman-teman. Terima kasih Pak Gatot atas ilmunya. Berdoa dimulai. Cukup? Oke, terima kasih Pak Bayu, terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa minggu depan, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.